Oke, teman-teman semua. Nah, sekarang kita akan membahas paritas dari medan Glenn-Gordon. Nah, jadi kita tahu bahwa medan dari partikel yang tidak memiliki spin, yang memiliki spin 0 itu dideskripsikan oleh persamaan Glenn-Gordon, yaitu d'Alembert. V itu sama dengan partial kuadrat partial T kuadrat minus Laplacian V itu sama dengan 0. Itu adalah persamaan Glenn-Gordon untuk medan tak bermassa, dan juga d'Alembert plus M kuadrat V itu sama dengan 0 untuk medan bermassa. Nah, persamaan Glenn-Gordon itu kita tahu bahwa dia invarian terhadap pencerminan ruang. Jadi kalau kita lakukan pencerminan X-nya itu menjadi minus X, maka di sini perumusan persamaan Glenn-Gordon itu nggak berubah. Nah, apabila V yang bergantung terhadap R dan T itu adalah solusi dari persamaan Glenn-Gordon, maka V minus RT itu juga solusi dari persamaan Glenn-Gordon, karena di sini invarian terhadap transformasi pencerminan ruang atau transformasi paritas. Nah, transformasi paritas dari operator medan Glenn-Gordon itu memiliki bentuk secara umum seperti ini gitu ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi ini adalah bentuk dari transformasi medan secara umum. Nah, di mana nilai eta V itu sama dengan plus minus 1. Nah, jika eta V itu sama dengan 1 atau paritas intrinsik dari medan Glenn-Gordon positif, maka kita memiliki Vp Rt itu sama dengan V minus Rt, karena eta V-nya itu adalah 1. Nah, medan seperti ini itu disebut sebagai medan skalar, dan partikel yang berkaitan dengan medan ini disebut sebagai partikel skalar. Nah, apabila eta V itu sama dengan minus 1 atau partikel atau paritas intrinsiknya itu negatif, maka Vp Rt itu sama dengan minus V minus Rt. Nah, medan seperti ini itu disebut sebagai medan pseudo skalar, dan partikel yang berkaitan dengan medan ini disebut sebagai partikel pseudo skalar. Nah, karena operator paritas komut terhadap momentum sudut, maka medan dapat diekspansikan dalam keadaan eigen momentum sudut. Nah, V, Rt itu kita bisa nyatakan dalam kombinasi linear dari fungsi yang berkaitan dengan momentum sudut, yaitu fungsi harmonik bola. Atau kalau kita lakukan transformasi paritas, maka kita akan memiliki bentuk seperti ini. Nah, sekarang kita tinjau transformasi paritas dalam koordinat bola. Jadi, vektor R itu menjadi minus vektor R. Tapi kita tahu bahwa dalam koordinat bola nilai jari-jarinya itu R-nya itu harus positif. Jadi di sini nggak berubah. Yang berubah itu adalah sudutnya. Jadi kalau kita memiliki dalam koordinat kartesian gitu ya, kalau kita memiliki vektor ke sana, maka transformasi paritasnya itu vektor ke sana. Jadi dalam koordinat bola, maka besar dari vektornya itu tetap sama, hanya saja di sini sudutnya itu yang berubah gitu ya. Nah, jadi kita bisa tuliskan fungsi harmonik bola ketika dilakukan transformasi paritas, kita akan memiliki sifat seperti ini. Ini adalah sifat dari fungsi harmonik bola. Nah, dengan demikian kita bisa nyatakan VL P yang dilakukan transformasi paritas itu adalah eta V VL minus RT, dan itu adalah eta V minus 1 pangkat L VL RT. Nah, dengan demikian kita bisa dapatkan paritas total dari keadaan dengan momentum subjek orbital L itu adalah eta total sama dengan eta V minus 1 pangkat L gitu ya, dimana eta V-nya itu berkaitan dengan paritas intrinsik dari medan, itu bisa plus 1 untuk skalar dan minus 1 untuk pseudo skalar. Nah, jika paritas adalah simetri, maka bilangan kuantum paritas itu haruslah kekal pada setiap proses fisis. Jadi kalau misalkan ada proses hamburan, misalkan satu partikel menjadi dua partikel, maka simetri totalnya itu akan sama gitu ya. Jadi partikel yang datang itu simetri totalnya harus sama dengan partikel yang keluar gitu. Nah, untuk medan Glenn-Gordon bermuatan transformasi paritas dari medannya itu memiliki bentuk Vp Rt itu sama dengan eta V minus Rt. Nah, kalau kita lakukan Hermitian konjugat, maka kita akan memiliki bentuk seperti ini. Nah, namun kita tahu bahwa nilai paritas itu harus real gitu ya. Nilai paritas itu memiliki nilai eigen plus minus 1. Jadi, kita bisa nyatakan karena
eta V itu plus minus 1, maka paritas intrinsik dari V dagger itu sama dengan paritas intrinsik dari V. Dengan demikian, partikel spin 0 dan antipartikel spin 0 itu memiliki paritas intrinsik yang sama. Nah, sekarang apabila kita tinjau rapat arus muatan dari medan Klein-Gordon bermuatan, yaitu J mu seperti ini. Nah, kita bisa lakukan transformasi paritas dari rapat arus muatan ini ya. Jadi kita lakukan pembalikan arah arusnya. Jadi kita lakukan operasi paritas seperti ini. Yang kita lakukan operasi paritas dari masing-masing medannya. Dan kemudian kita lakukan sifat dari transformasi paritas dari medannya, yaitu dengan eta V. Karena di sini yang daggernya itu adalah eta V konjugat dan V-nya itu adalah eta V, maka di sini itu adalah besar dari eta V kuadrat. Nah, kita tahu bahwa eta V-nya itu adalah plus minus 1, maka besar dari eta V kuadrat itu sama dengan 1. Nah, dengan demikian kita memiliki hubungan bahwa JP FT itu sama dengan minus JRT gitu. Jadi ternyata transformasi paritas dari arus itu adalah negatif dari arus awalnya. Ya, ini masuk akal ya, karena ketika kita memiliki arus listrik gitu ya, kalau arusnya itu ke sana, misalkan di sini itu adalah arusnya J, maka kalau kita ubah berbalik arah itu, maka arusnya itu menjadi minus J gitu ya. Arusnya itu akan berubah tanda. Jadi yang minus gitu ya. Nah, jadi kita bisa nyatakan ini adalah arus vektornya, rapat arus vektor. Nah, ini adalah rapat arus nolnya. Itu memiliki relasi seperti ini gitu.